kamu nggak boros, kamu nggak malas. Tapi kenapa tetap saja hidup terasa berat dan serba kurang? Bisa jadi kamu sedang terjebak dalam pola tak terlihat yang terus berulang. Ayo kita selami bersama lewat video ini, mengungkap siklus dewasa yang bikin sulit kaya. Banyak orang dewasa hidup seperti ini. Pagi kerja, malam capek, akhir bulan stres. Bukan karena kurang usaha, tapi karena kita tumbuh dalam sistem yang tidak pernah diajarkan kepada kita bagaimana berhenti sejenak dan melihat akar persoalan. Bukan cuma soal uang, tapi soal arah. Kalau kamu juga merasa begini, di video ini saya ingin ajak kamu membongkar pelan-pelan satu kebenaran yang jarang dibicarakan. Yang pertama, sibuk menyambung hidup, lupa membangun arah. Kadang saya bertanya pada diri saya sendiri, sejak kapan hidup ini berubah jadi sekedar bertahan? Pagi kita diburu waktu, siang dikejar target, malam dipenuhi tagihan yang belum lunas, dan kepala yang masih penuh beban. Dan semua itu kita jalani dalam diam, bukan karena kita tak ingin protes, tapi karena kita sudah terbiasa kuat. Kamu pun mungkin merasakannya. Hari-hari seperti berputar cepat tapi kosong. Kita kerja keras bukan karena mengejar mimpi, tapi karena takut tidak bisa bayar kebutuhan bulan depan. Kita bangun pagi bukan karena semangat, tapi karena tidak ada pilihan lain selain lanjut jalan. Lama-lama kita terbiasa hidup reaktif. Yang penting gajian, yang penting bertahan, yang penting anak bisa makan. Tapi di tengah semua itu, pernahkah kamu duduk sejenak dan bertanya pada dirimu, sebenarnya aku ini mau kemana sih dalam hidupku? Apa yang benar-benar penting buatku? Saya tahu pertanyaan itu berat, karena menjawabnya seringkali mengharuskan kita mengakui bahwa kita sudah berjalan jauh, tetapi belum tentu ke arah yang kita inginkan. Bahwa kita sudah capek, tapi belum tentu sedang sampai. Dan ketika hidup tidak punya arah, uang itu jadi seperti pasir di genggaman. Sebanyak apapun datang, akan tetap terasa hilang, akan tetap habis, karena kita tidak tahu sedang membangun apa. Bayangkan kalau kamu membangun rumah, tapi nggak tahu desainnya. Hari ini bikin tembok, besok bongkar lagi. Hari ini beli genteng, besok malah pindah lokasi. Akhirnya tenaga habis, uang habis, tapi rumah tak pernah jadi. Begitu juga dengan hidup. Kalau kamu tidak tahu apa yang sedang kamu bangun, maka kerja keras hanya akan jadi rutinitas yang melelahkan, bukan perjalanan menuju makna. Dan saya tahu tidak mudah mengubah itu semua. Tapi perubahan selalu dimulai dari satu langkah kecil, yaitu menyadari bahwa kita layak punya arah. Bukan hanya hidup untuk bertahan, tapi hidup yang dipandu oleh makna. Hidup yang punya tujuan, hidup yang kamu pilih bukan karena terpaksa. Karena ketika kamu tahu arahmu, uang bukan lagi sekedar untuk bertahan, tapi jadi alat untuk bertumbuh. Dan kerja kerasmu akhirnya bisa pulang pada satu rasa yang selama ini kamu rindukan, yaitu cukup dan tenang. Yang kedua, merasa bersalah saat ingin berkembang. Ada satu perasaan yang sering hadir, halus tapi menusuk, yaitu perasaan bersalah. Saat kamu ingin sedikit memberi ruang untuk diri sendiri, tiba-tiba muncul suara di kepala, masa iya ikut pelatihan? Uangnya mending buat listrik bulan ini. Healing? Nanti dibilang manja. Mending buat anak sekolah. Jangan buat diri sendiri dulu. Saya pun pernah ada di titik itu saat ingin belajar sesuatu yang bisa mengubah hidup. Tapi hati saya penuh keraguan. Takut dikira egois, takut dikira terlalu mikirin diri sendiri. Padahal bukan itu niatnya. Kita tumbuh di budaya yang memuliakan pengorbanan, terutama pengorbanan diri sendiri. Kita diajarkan untuk selalu memberi, tapi kita jarang diajari gimana caranya memberi tanpa bikin diri sendiri kehabisan tenaga.
Dan itulah yang diam-diam bikin banyak orang baik jadi lelah. Tapi nggak tahu kenapa. Karena semakin kita menunda bertumbuh, semakin kita menjauh dari versi diri yang paling kuat dan penuh. Semakin kita abaikan kebutuhan batin kita, semakin kita kehilangan pijakan untuk menopang orang lain yang kita cintai. Kita lupa bahwa memberi itu bukan tentang seberapa banyak yang kita korbankan, tapi dari tempat seperti apa kita memberi. Kalau kita terus memberi dari hati yang lelah, dari tubuh yang nyaris roboh, dari jiwa yang penuh luka, yang belum pulih, maka pada akhirnya yang kita bagikan pun akan membawa beban yang sama. Investasi ke dalam diri bukan bentuk egoisme. Itu adalah bentuk tanggung jawab karena hanya saat kita penuh kita bisa memberi dengan utuh. Hanya saat kita kuat kita bisa menopang lebih dari sekedar kebutuhan sehari-hari. Dan hanya saat kita bertumbuh kita bisa membuka pintu baru, bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk mereka yang hidup bersama kita. So, jika hari ini kamu sedang mempertimbangkan untuk belajar, untuk istirahat, untuk ikut pelatihan, untuk menyembuhkan luka batinmu, dan ada suara kecil yang bilang, jangan dulu, mending buat yang lain. Berhenti sebentar, dengarkan hatimu yang selama ini diam. Tanyakan, kalau bukan sekarang aku bertumbuh, kapan? Karena kalau kamu terus menunggu semuanya ideal, kamu bisa jadi kehilangan momentum terbaik dalam hidupmu. Dan percayalah, ketika kamu memilih untuk bertumbuh, kamu sedang menanam benih kebaikan yang dampaknya bisa menyentuh jauh lebih banyak hal daripada yang kamu bayangkan. Yang ketiga, terjebak pola, harus kuat sendiri. Kita tumbuh besar dalam budaya yang memuliakan kesabaran, ketegaran, dan diam dalam penderitaan. Sejak kecil, kita sering mendengar kalimat seperti, jangan manja, jangan cengeng, atur sendiri, jangan nyusahin orang. Dan tanpa sadar, kita menyerap satu keyakinan, aku harus kuat sendiri. Tapi yang tidak pernah diajarkan adalah apa yang harus kita lakukan saat kekuatan itu mulai retak. Saat dada sesak tapi tetap harus tersenyum. Saat pikiran penuh tapi tidak tahu harus cerita ke siapa. Saya tahu, kamu mungkin tipe yang tahan. Yang tetap kerja meski hati rapuh. Yang bilang, nggak apa-apa. Padahal dalam hati berkata, aku lelah. Dan yang menanggung semua sendiri. Karena merasa kalau mengeluh berarti lemah. Padahal justru disitulah luka mengendap. Luka yang tidak diakui, tidak diberi ruang. Hanya dikubur dalam diam. Masalahnya luka itu tidak hilang, ia hanya berubah bentuk. Kadang muncul dalam bentuk belanja pelampiasan. Karena kita butuh rasa nyaman yang cepat. Kadang jadi kerja tanpa henti karena kita merasa harus terus membuktikan diri. Atau lebih menyakitkan lagi, ia muncul sebagai penundaan diam-diam. Kita menunda mimpi, menunda keberanian karena takut gagal. Takut kalau semua perjuangan ini ternyata sia-sia. Kita pikir kita sedang kuat, padahal yang terjadi adalah kita sedang memaksa diri untuk terus menahan tanpa pernah menyembuhkan. Dan ini bukan cuma berdampak ke emosi, tapi juga ke rezeki. Karena saat dalam diri penuh luka yang tak tersentuh, kita cenderung menciptakan keputusan-keputusan finansial dari tempat ketakutan, bukan dari kesadaran. Kita beli bukan karena butuh, tapi karena ingin lari. Kita kerja bukan karena cinta, tapi karena takut kekurangan. Kita diam bukan karena tenang, tapi karena sudah terlalu lelah untuk menjelaskan. Dan kalau kamu merasa ini tantanganmu, saya cuma ingin bilang, kamu nggak sendiri. Dan kamu nggak harus kuat terus. Mengakui bahwa kamu lelah bukan tanda kelemahan, tapi langkah pertama menuju pulih. Kadang satu-satunya cara untuk benar-benar jadi kuat adalah dengan berhenti berpura-pura kuat dan mulai mengizinkan diri
untuk hadir, jujur, dan pulih secara utuh. Yang keempat, takut dinilai egois saat ingin lebih sukses. Kadang saat kamu mulai melangkah lebih jauh, saat hidupmu mulai menunjukkan tanda-tanda bertumbuh, saat kamu mulai bisa berpikir lebih besar dan punya impian yang tidak semua orang pahami, disitulah muncul rasa bersalah yang aneh. Pernah merasakannya? Saat kamu ingin ikut pelatihan mahal, tapi dalam hati bertanya, apakah ini egois? Saat kamu mulai punya penghasilan lebih, lalu muncul suara dalam kepala, nanti orang bilang aku berubah. Atau saat kamu ingin pindah lingkungan karena ingin lebih berkembang, tapi hatimu menahan, takut dianggap meninggalin yang lain. Saya tahu rasanya, karena saya juga pernah ada di situ, ingin naik, tapi seperti menarik beban rasa bersalah yang berat. Seolah kalau kita melangkah terlalu jauh, kita akan kehilangan cinta, kehilangan teman, kehilangan penerimaan. Tapi begini, kita perlu sadar, bertumbuh bukan berarti meninggalkan. Bertumbuh berarti mengambil tanggung jawab atas versi terbaik dari diri kita yang selama ini hanya kita impikan diam-diam. Kalau kamu sungguh-sungguh ingin lebih kaya, lebih bijak, lebih bermakna, itu bukan bentuk keserakahan. Itu bentuk cinta. Cinta pada dirimu sendiri, cinta pada kehidupan yang ingin kamu beri dampak. Karena percaya atau tidak, saat kamu benar-benar bertumbuh, kamu tidak hanya mengangkat dirimu sendiri, kamu sedang membuka jalan bagi orang lain yang belum berani melangkah. Kamu sedang berkata dalam diam, ini bisa dicapai, dan aku akan tetap jadi diriku, meski di tempat yang lebih tinggi. So, kalau hari ini kamu sedang di persimpangan antara ingin naik, tapi takut dikira egois, ingatlah ini, lebih sukses bukan berarti kamu berhenti mencintai orang lain. Lebih sukses justru membuka ruang untuk bisa memberi dari tempat yang lebih utuh, lebih sadar, dan lebih bertanggung jawab. So, izinkan dirimu bertumbuh bukan untuk membuktikan apa-apa, tapi untuk menjadi versi paling jujur dari dirimu yang selama ini ingin hidup dengan penuh makna dan tidak lagi bersembunyi. Pada akhirnya, setiap dari kita pernah atau sedang ada di titik itu. Hidup dalam mode bertahan, bangun pagi bukan karena semangat, tapi karena kewajiban. Menjalani hari dengan rasa lelah yang tak bisa dijelaskan. Dan tanpa sadar kita sedang terjebak dalam siklus yang sama, berulang dan diam. Siklus yang membuat kita merasa kecil saat ingin tumbuh, takut saat ingin maju, dan ragu saat mulai percaya bahwa kita pantas untuk hidup yang lebih baik. Tapi hari ini izinkan saya mengingatkan, kamu tidak harus terus hidup dalam mode bertahan. Kamu boleh punya arah, kamu boleh merasa aman, dan kamu boleh kaya. Bukan hanya di rekening, tapi juga di hati yang tenang, dalam pilihan yang bebas, dan hidup yang terasa bermakna. Karena kaya bukan semata soal angka, tapi tentang bagaimana kita hadir penuh dalam hidup ini. Dan semua itu berawal dari satu keberanian kecil, yaitu berhenti mengulang pola lama dan memilih hidup yang lebih sadar, mulai dari hari ini. Mulai dari keputusanmu untuk tidak terus diam. Dan kalau kamu merasa video ini menggambarkan sedikit dari apa yang sedang kamu rasakan, kamu tidak sendiri. Banyak dari kita sedang belajar untuk berhenti jadi kuat terus dan mulai jujur pada diri sendiri. Dan kalau kamu siap untuk keluar dari siklus lama itu, saya Kotianto akan temani perjalananmu selangkah demi selangkah, mulai dari menyadari, lalu memulihkan, hingga membentuk hidup baru yang kamu izinkan untuk jadi lebih kaya, lahir dan batin. Jangan lupa like, komen refleksi kamu, dan subscribe. Karena di sini kamu nggak harus berubah sendirian.